pintu kebaikan, pintu amal soleh, pintu untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas dan tidak terbatas. Alhamdulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang tiang banggakan, yang tiang cintai, seluruh para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para tuan guru, ada tiang saksikan di sini, Tuan Guru Haji Fakhruddin dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Muttaqin NWDI Perian. Yang saya hormati Bapak Fathul Ghani, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan seluruh para aparatur pemerintah daerah, para petugas baik dari kepolisian, dari TNI dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Demikian pun yang saya banggakan, para sahabat dari Partai Perindo, ada ketua, ada sekretaris, Bapak Adhar, Bapak Abdul Majid, dan seluruh termasuk dari DPP Bapak Haji Najmul Akhyar, dan seluruh keluarga besar Partai Persatuan Indonesia, Partai Perindo yang hadir. Yang saya hormati Sohibul Hajat, ya, para pengurus dari Persatuan Tani NWDI Montong Gading. Pahala yang akan mendapatkan ganjaran, bahkan bisa panjang usia, bisa tidak terhitung ganjarannya. Amal yang tidak perlu banyak niat, tapi manfaatnya luar biasa. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma min muslimin yazra'u zar'a aw yaghrisu gharsa fayakulu minhu insan aw bahimah aw thair illa kana lahu bihi sadaqah." Menanam satu tanaman, dalam bahasa kita tanaman pangan, marak padi, jagung, atau tanaman-tanaman pangan. Wayagrisu ghorsan, atau dia tanam pohon. Fayakulu minhu insan. Lalu dari apa yang dia tanam itu ada manfaat yang bisa dimakan oleh manusia. Bahkan yang namanya menanam. Jadi kita menanam itu tidak perlu banyak niat. Bahkan tidak usah kita niatkan nanti akan dimanfaatkan oleh si A, si B, si C. Tidak akan dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk Allah yang beragam. Saya tanam kelapa ini nanti supaya kalau ada hewan yang ingin memanfaatkan buahnya atau bagian dari pohon ini, ada semut yang ingin menjadikannya menjadi rumah, maka mudah-mudahan saya dapat pahala. Tidak perlu niat seperti itu. Cukup tanam saja. Cukup tanam saja. Maka makhluk Allah, baik itu manusia ataupun hewan, yang memanfaatkan apa yang kita tanam, dia mendapatkan satu kebaikan dari apa yang kita tanam, maka itu menjadi sedekah untuk kita semua. Alhamdulillah. Nah, bapak-bapak ibu, ini kalau kita saksikan pohon-pohon kelapa, kemudian pohon-pohon yang lain yang ada di sekitar kita,
insya Allah semua pohon-pohon yang ditanam ini akan menjadi sumber pahala bagi yang menanamnya. Tadi kita sudah bersama-sama panen padi, hasil dari para sahabat yang ada di peta, yang ada di Partai Perindo. Insya Allah itu juga menjadi kebaikan. Dan ini bapak-bapak ibu menjadi pelajaran lihat tiang pelunggu, bahwa dalam Islam pintu kebaikan, pintu amal soleh, pintu untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas dan tidak terbatas. Dengan si girang nanem, gih. Misalnya si dia berdua lahan, bapak-bapak ibu, selain de tanam padi, nah, gih. Kemudian si dia tanam mendah pohon-pohon li pematang. Kemudian ada burung yang hinggap di atas pohon itu, mengambil manfaat dari pohon itu. Ada semut, makhluk Allah yang kecil, dia berumah di pohon itu, maka sepanjang makhluk Allah itu mendapatkan manfaat dari tanaman yang sida tanam, maka itu menjadi sedekah. Alhamdulillah. Nah, karena itu tiang mengajak kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita tanami tanah-tanah kita. Jangan biarkan ada tanah yang tersia-siakan. Karena setiap jengkal bumi Allah ini amanah lek tiang pelunggu. Nih, sida berdua lahan sida bapak-bapak. Alhamdulillah. Syukur kalau dia besar. Alhamdulillah kalaupun dia tidak luas. Seluas apapun, sekecil apapun lahan itu adalah amanah dari Allah. Tanam. Tidak ada tanaman yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, hal yang kedua yang ingin tiang sampaikan. Alhamdulillah, hari ini kita saksikan, tadi tiang diperlihatkan itu contoh dari pupuk organik untuk tanaman. Pupuk-pupuk itu dibuat dari bahan-bahan yang semula tidak terpikirkan. Ada yang merupakan hasil dari bahan-bahan sisa. Ada yang bahkan disebutkan tadi, disampaikan kepada tiang dari kencing sapi, kencing kelinci. Tapi diolah. Bahkan banyak yang dibakar. Tapi ternyata sekarang ilmu pengetahuan mengajarkan kita bahwa sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dari bumi Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kencing sapi. Kemudian dulu jerami-jerami yang biasa dibakar ternyata itu bisa menjadi bahan. Bukan hanya pupuk, bahkan jadi bahan industri. Dulu bapak-bapak ibu-ibu yang namanya botol bekas, kita buang ke tempat sampah. Sekarang kita bisa jual lagi. Kenapa? Bisa didaur ulang. Recycling. Tidak ada yang terbuang, yang merusak bumi, tapi kembali ke dalam proses produksi sehingga menjadi manfaat untuk manusia. Itulah sebabnya tiang mengajak. Ini yang ketiga tiang ingin sampaikan. Nih, di depan saya ada anak-anakku, para santriwati. Kunci dari sesuatu itu dapat kita manfaatkan sehingga terwujud apa yang Allah sampaikan, ungkapan dari ulul albab, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan ini semua, bumi dengan segala isinya, barang-barang, makhluk yang Engkau ciptakan ini tidak ada yang batil. Semua ada manfaatnya, semua ada perannya, semua ada fungsinya, semua ada kegunaannya. Persaksian ini, bapak-bapak ibu, saya si bau muni marak bahasa tiang pelunggu, marak ongkat, marak basan si arale ayat niki. Apakah orang awam? Ende, dengan si bedui ilmu.
Orang yang punya ilmu lah yang tahu cara memanfaatkan bumi Allah ini dengan baik. Karena itu pesan tiang kepada bapak-bapak ibu si berdua bija nggih. Berdua bija sih dah. Sekolahang anak dah. Tiang endah berdua tiang bija. Saya juga punya anak. Sekolahkan anak kita. Untuk apa? Supaya dia punya ilmu, yang dengan ilmu itu dia bisa mewujudkan doa yang tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dengan ilmunya dia bisa tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Apa yang Allah simpankan bagi dia di sekitarnya. Coba bapak-bapak ibu, nggih. Hadirin dan hadirat yang tiang cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kata para ulama, itu sudah menyiapkan semua yang kita butuhkan di sekitar kita. Kalau kita ingin sehat, apa sih arak lek sekitar tewah cukup jadi sumber kesehatan. Kalau mau kita mendapatkan konsumsi makanan yang bergizi, yang di sekitar kita bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk menghasilkan bahan baku makanan bergizi. Jadi kalau ingin kita sehat, keluarga kita sehat, tanam sekitar kita itu dengan makanan-makanan, sumber makanan yang baik. Tidak perlu dan tidak harus kalau kita ingin sehat, kita cari makanan-makanan yang jauh. Ya kalau bahasa kita, misalnya kita lihat ada iklan, makanan-makanan siap saji. Yang dibikin misalnya ada ayam goreng, cara Amerika sana. Kemudian kita tertarik. Bapak Ibu, bisa jadi bukan di situ letak kesehatan. Bahkan tidak jarang, ya, dari makanan-makanan yang kita lihat iklannya di TV di mana-mana, itu justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Di mana makanan yang sehat untuk kita? Di sekitar kita. Ada istilah anak singkong, anak keju. Kalau mau pintar makan keju, jangan makan singkong. Tahu dah singkong? Ambon Jawa. Ya kan, Ambon Jawa nih? Ya, Ambon Jawa. Kererenta si aran Ambon Jawa lah, Ambon Jawa. Kurang keren. Muntah berdua kepeng luwean, dek temelem beli Ambon Jawa. Beli roti, beli keju, beli makanan-makanan kota. Kita buang Ambon Jawa. Ternyata, karena dek tahu lah, dek tahu. Paranta apa si arak le sekitar Balentan di nara ajina, dek nara gizina, beli angtian doang. Paranta lah itu. Ternyata penelitian, yang namanya apa namanya? Ambon Jawa, singkong no. Ternyata zat-zatnya itu luar biasa. Karbohidratnya bagus. Kemudian juga zat-zat mineralnya juga bagus. Vitaminnya banyak. Tidak kalah, bahkan lebih hebat dibanding makanan-makanan orang kota. Sida tiang lain, kita kalau lewat di tengah sawah, hampir tidak ada pematang kecuali arak lolon kelor. Betul? Masih arak kelor tadi? Masih demen sida? Munara kelor, kalau ada kelor, kemudian apa tuh makanan kota itu? Pizza. Beda pilihan, kelor atau pizza? Kelor atau pizza?
Kelor atau pizza? No. Coba. Kelor itu menurut penelitian para ahli orang Jepang. Sampai dia mengatakan kelor ini salah satu makanan terbaik di dunia. Selapuk yang paling penting untuk manusia arak lek kelor no. Ya ampun dengan Jepang ini, orang Jepang itu sampai dia berusaha menemukan cara bagaimana supaya kelor bisa tiok lek Jepang. Perlu terkirim batur montong gading atau pesanggerahan. Ada yang tahu caranya beli angkelor nulik Jepang. Dia cari kemana-mana, dia beli dengan harga mahal. Tidak dia makan seperti kita, tapi dia bikin ekstrak kapsul. Karena saking sedikitnya susahnya untuk membuat pertanian di sana, maka dia bikin ekstrak kapsul. Dia beli bahan mentahnya dari mana-mana, dia impor, dia bikin ekstrak kapsul. Kapsul kelor. Mahal aja. No. Dengan si meletnya akan kelor. Coba. Sampai nemina laboratorium, dia bikin penelitian yang mahal supaya dia bisa menikmati kelor. Kita di sini tidak perlu bikin laboratorium. Di mana-mana ada kelor. Proteinnya nomor 1. Zat-zat vitaminnya yang terbaik. Mineralnya yang paling dibutuhkan. Itu namanya kelor. Maka bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sumber kesehatan kita ada di sekitar kita. Sumber makanan kita ada di sekitar kita. Itu yang mengajak kepada kita semua bapak-bapak, ibu, mari anak-anak kita ini kita sekolahkan. Mereka belajar, ya. Kalau dia di madrasah, tentu kita niatkan supaya adanya tahu Quran hadis, nomor sekian. Supaya dia tahu ajaran agama. Tetapi juga supaya mereka ini punya keahlian. Supaya mereka ini punya ilmu. Dan salah satu ilmu yang utama adalah memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Coba Bapak Ibu lihat. Di sana di Palestina. Tahu ada Palestina nggih? Datang orang Eropa. Palestina tuh Masjidil Aqsa no. Datang orang Eropa ratusan ribu bahkan jutaan. Atas nama hak orang Yahudi dia masuk ke sana. Dia ambil tanah-tanah orang Palestina sampai perang yang panjang. Bapak Ibu tahu? Salah satu yang diperebutkan di sana di daerah Palestina itu adalah sumber air. Yang namanya air itu mahal luar biasa. Dan sumber air yang diperebutkan itu bukanlah istilahnya danau yang besar ratusan hektar. Sekedar sumber air, mata air biasa saja bisa perang. Sampai puluhan ratusan orang yang meninggal. Memperebutkan sumber air. Lek pesanggerahan arah air. Coba apa yang kurang coba berarti? Lahan arah, kelor arah, Ambon Jawa begalanya. Apa Malik? Hah? Kepeng arah? Ya. Nih Bapak Ibu enggak ingatin nih. Kepeng sini ambil tahu le awal atau le akhir? Le akhir tahu. Uang itu hasil produksi. Jadi mun sida berdua tanah dan tanah sini bau tetanam. Yang kalau dia ditanam dengan produktivitasnya yang terbaik, maka dia akan menghasilkan A rupiah. Katakanlah 10 juta. Tapi karena kita kurang ilmu, sehingga kita hanya bisa memanfaatkannya dengan hasil yang nilainya hanya 1 juta. Salah siapa? Hah? Salah saya. Mun dengan Israel, dengan Timur Tengah si tinggal lek gurun, lalu datang aning pesanggerahan,
ngempet elorna. Ndek ngempet elorna ngita kepeng si lu ndek, ngempet elorna ngita lahan si subur marak ngene. Mun kalau di sana, nggih, lek Timur Tengah no, ini hanya mimpi. Ini hanya mimpi. Banyak orang di Arab Saudi, di Timur Tengah itu, yang tidak pernah melihat lahan seperti ini kecuali di TV. Karena tidak ada di sekitar. Allah kasih kita semua sudah ada. Kuncinya adalah ilmu. Ilmu Bapak Ibu. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan antara seorang, dua orang, satu punya lahan, katakanlah 1 hektar. Dari 1 hektar itu dia kemudian bisa mendapatkan rezeki 50 juta setahun. Yang satu lagi punya 1 hektar. Dari 1 hektar dia dapat hanya 4 juta setahun. Apa yang membedakan? Ilmunya. Selain pacuna, ilmunya. Kan semua ada ilmu. Ya. Maka kalau dalam suratul Kahfi, fa'atba'a sababa. Baru hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Kan ngono. Jadi Zulkarnain sino ndek sulun-sulun berkuasa. Ndek sulun-sulun jadi raja. Ndek sulun-sulun bisa menguasai lahan yang sangat luas. Tidak kemudian dia menjadi seorang yang sangat dimuliakan dan dihormati. Ndek sulun-sulun. Ada sebabnya apa itu? Fa'atba'a sababa. Dia ikuti jalannya. Segala sesuatu ada jalan. Milih kepeng. Arak langanna. Apa langan kepeng lo? Momot libeli? Ndek. Tuh kan dulu Sayyidina Umar bin Khattab salah satu yang paling Sayyidina Umar bin Khattab tidak sukai ya dari orang yang ada dulu di Madinah adalah kalau beliau melihat orang bermalas-malasan. Maka Sayyidina Umar itu kerjanya sebagai khalifah apa? Dia keliling di Madinah, kita balik-balik dengan sini. Munara kita dengan mama momot-momot, tinduk-tinduk padahal masih gagah, tendang nepok. Ya. Taharok katanya. Nguit bahasanya. Hai bergerak, uras. Fa innas sama la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Sidang ngumbi momot-momot, Bapak mau menunggu hujan emas dari langit? Enggak. Nguit. Jadi munda kita semama ada momot-momot. Berani sih deh? Hah? Ya enggak. Mun sida wanen marah Sidina Umar sila. Lagu mun sida ndak ada berdua nyali usap-usap ya. Usap-usap. Odop-odop. Ndak ada hilak ke kak tuan. Sehat sida ini kan dah momot-momot. Dede kita ke anak deh nih luwe amanah deh nih. Katoannya sida era lek kubur. Munda wanen lek mungkar nakir besila tinduk. Lagu munda takut sih mungkar nakir keh nguit dulu. Keno ya. Uras. Kadang-kadang orang Sasak ini yang laki-laki ya lalu gayana. Lalu. Aneh pekan gengsi. Padahal laik Rasul aning pekan. Sahabat-sahabat jauh belanjaan. Laik si lalu aning pekan tau dah. Ndekna dengan Nina dengan mama lah. Laik si tersuruh berangkat
belanja ke pasar di Madinah itu, Abu Bakar keluar dari rumahnya belanja, pirajinan nih, gandum nih, oh sekian nih bayar. Jauh ngumbak gandum mule. Apakah itu mengurangi kemuliaan Abu Bakar? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mere niru Sayyidina Abu Bakar? Hah? Mele? Nah, tanda-tanda nih semama ada mele katanya. Cuma kelima suruh yang peken. Ya ampun, oleh Arab nu dinarak dengan nina yang peken, dengan mama doang. Syekh ustad lalu aning peken, jamak-jamak. Ya ini bapak-bapak ibu, ndek nah harus tetiru marak ngenopas ndek. Kan kebiasaan beda-beda nggih. Tetapi itu artinya adalah bahwa tidak boleh ya, kita sebagai laki-laki itu merasa gengsi untuk melakukan sesuatu yang tidak dosa. Kalau sesuatu itu dosa, gengsilah, jangan mau. Sesuatu itu makruh, jangan mau. Tapi kalau sesuatu itu boleh, apalagi sesuatu itu adalah satu yang membuat kita makjur, dapat pahala, lakukan. Kan begitu di dalam hadis. Nabi panggil saat nih. Nah, kita ada saat ini ruana agak-agak malas marak ngono ya. Agak-agak malas ya lek keluargana kah gengsi kelakna saat nih. Innaka lan tunfiqa nafaqatan. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata tarfa'uha ila fimra'atik. Saat kata Nabi nih mengingatkan sahabatnya, semua yang kamu lakukan, semua usahamu untuk mencari nafkah, selama niatnya karena Allah, itu menjadi pahala untukmu. Bahkan sesuap nasi, mau bahas nanti, hanya sesuap nasi engkau berikan kepada keluargamu, itu juga menjadi sumber amalmu. Alhamdulillah. Nah karena itu yang keempat yang sampaikan kepada bapak-bapak ibu semua, ya kepada kita semua untuk saling memperkuat kebaikan bersama-sama, yang laki-laki dan yang perempuan. Dan dia gengsi-gengsi nih, tak perlu kita gengsi. Yang laki, yang perempuan. Dan kalau kita melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, akan berkurang masalah-masalah sosial kita di NTB ini, termasuk di Indonesia. Kenapa kok di Indonesia itu banyak sekali tenaga kerja wanita yang dikirim ke luar negeri? Ya salah satunya karena itu. Karena yang laki-laki tidak mampu dan tidak mau menunaikan kewajibannya. Maka yang perempuan yang keluar dari rumah, pergi ribuan kilo, tinggal di rumah orang, kadang-kadang dilecehkan. Ingat, semama si senina na sugul lekan bale terpaksa meta rezeki, maka kalau senina na sino mendapatkan perlakuan yang merusak agamanya, merusak kehormatannya, si mama milu bertanggung jawab. Hati-hati. Nah bapak-bapak ibu hadirin hadirat sekalian, karena itu tiang ajak kembali nggih, untuk mari kita manfaatkan apa yang ada nih nggih. Semua Allah sudah siapkan. Nah kuncinya adalah anak-anak muda kita. Sida kita semua ini sebagai generasi yang sekarang sudah ada, kita ajak anak-anak muda kita fasilitasi, termasuk yang kita saksikan pada hari ini. Kalau anak-anak muda kita kembali ke desanya masing-masing, lalu kemudian menanam, lalu kemudian membangun, lalu kemudian mengembangkan desanya, maka insya Allah apa sih dah harap le ujung nu apa kan kepeng? Nah ujung kepeng nu insya Allah daita ya. Kalau faat ba'a sababa, semua sebab-sebabnya sudah kita
lakukan. Inilah Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dapat yang sampaikan, yang sangat berterima kasih, dan ini inisiatif yang sangat baik ya. Jadi kepada Persatuan Tani NWDI yang ada di Montong Gading, ya teman-teman dari Perindo juga saya minta untuk teruskan ikhtiar seperti ini. Bukan hanya di Pesanggerahan, bukan hanya di Montong Gading, tapi juga di seluruh tempat-tempat di mana ada NWDI di situ bersama-sama dengan semua elemen masyarakat yang lain. Demikian pula sahabat-sahabat dari Partai Persatuan Indonesia, ini adalah bukti, ini adalah langkah nyata. Jadi kalau ada istilah berpartai itu harus ya, tidak boleh berpartai itu sebatas ya, hanya untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilihan supaya nanti ada anggota-anggota yang duduk sebagai perwakilan. Bukan hanya itu, tapi berpartai itu pada hakikatnya berkhidmat. Karena itu saya minta kepada teman-teman dari Partai Persatuan Indonesia, perbanyak kegiatan seperti ini. Kita ikut bersama-sama dengan masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Kita ingat suratul Zalzalah ya Bapak Ibu ya. Idza zulzilatil wa akhrajatil wa qalal insa yauma izin. Ayat yauma izin tuhaddisu akhbaroha itu kita ingat terus di hati kita. Artinya apa? Bumi ini akan bicara nanti tentang apa yang kita lakukan. Nih, tidak bisa ngomong hari ini, tapi nanti di akhirat dia akan bicara. Apakah kita sudah menggunakannya untuk kebaikan? Ada bumi yang nanti menangis, ya Allah, sida ciptaan tiang. Lagu nih manusia ini ndek nula manfaat ang tiang, anggurangna tiang. Saya dibiarkan, tidak pernah dikelola. Ya Allah, saya tunggu-tunggu dia menanami saya, tidak ditanam-tanam. Ya Allah, saya ditelantarkan. Hati-hati. Begitu Bapak Ibu nih, kan semua akan bicara nanti ini. Dan pada hari itu tidak ada yang bisa menutup-nutupi, tidak ada yang bisa beralasan macam-macam. Karena yang akan terlihat adalah bukti yang nyata, catatan dari amal-amal yang ada dalam kehidupan dunia. Yauma izin tuhadditsu akhbaroha. Mudah-mudahan semua bumi Allah ini bersaksi yang baik nih. Karena itu mari kita kelola, ini amanah semua. Dan bisa jadi nanti yang menyelamatkan kita seperti banyak dalam cerita-cerita para ulama yang hebat-hebat, bahwa seringkali ternyata yang menyelamatkan manusia di akhirat itu bukan sholatnya, bukan zakatnya. Karena seringkali sholat kita tidak khusyuk, seringkali zakat kita bahkan bukan karena Allah. Seringkali kita naik haji hanya untuk menyombongkan diri. Banyak kisah-kisah bagaimana manusia itu selamat karena satu amal yang tidak pernah dia perhitungkan dulu di dunia. Ada perempuan yang selamat masuk surga hanya karena dia kasih minum seekor anjing yang mau mati. Ada orang yang selamat hanya karena dia membukakan pintu dan memberikan seteguk air kepada Ibnus Sabil. Mudah-mudahan kita selamat dengan apa yang kita lakukan, nggih. Nih, semua jadi amal tabungan kebaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang tiang hormati, yang terakhir saya pesan, karena sekarang ini situasi dari istilahnya apa, global climate change, perubahan udara ya. Perubahan dari keadaan lingkungan kita. Banyak di tempat-tempat yang semula kering kerontang tiba-tiba turun salju. Banyak di tempat yang tidak pernah hujan, tiba-tiba turun hujan berhari-hari sampai banjir, sampai longsor. Tiang ajak bapak-bapak ibu semua,
untuk tetap waspada nggih, tetap hati-hati, tetap waspada ya, untuk melihat situasi-situasi yang ada. Kalau hujan deras ya, ada potensi banjir, ada tanah longsor, hati-hati. Kita jaga diri kita baik-baik. Mudah-mudahan di NTB kita diselamatkan dari semua mara bahaya nggih. Dan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang telah mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala, ada musibah gempa yang 4 tahun yang lalu kita merasakan seperti itu. Kita berdoa mudah-mudahan cobaan yang ada di Cianjur itu bisa segera diangkat oleh Allah. Yang wafat mendapatkan pahala menjadi syuhada ya, husnul khatimah. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Yang kehilangan apapun Allah ganti dengan yang lebih baik mudah-mudahan. Dan Allah berikan penghiburan, kesabaran dalam diri mereka. Al-Fatihah. Bismillah. Demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Terima kasih. Sehat-sehat Bapak Ibu semua nggih. Kompak, utuh, bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, penyerahan 300 bibit salam kepada jamaah oleh Ketua Dewan Wilayah Partai Perindo Nusa Tenggara Barat. Kepada beliau disilahkan. Kal 9LC kepada beliau disilahkan.